Sebagai seorang pendidik, saya menemukan bahwa kemampuan belajar peserta didik sangat beragam. Melalui asesmen diagnostik awal, terlihat bahwa beberapa dari mereka cepat dalam memahami materi, sementara yang lain masih kesulitan baik pada konsep dasar maupun pada konsep tertentu. Perbedaan ini memunculkan kesenjangan dalam proses belajar dan membuat suasana kelas sering tampak hening yang bukan berarti karena fokus, melainkan karena kejenuhan. Kondisi tersebut mendorong saya untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan kognitif dan kesiapan belajar peserta didik. Di era digital, metode konvensional tidaklah cukup. Karena itu, saya memilih menghadirkan strategi, model, dan media pembelajaran yang relevan dengan dunia mereka, supaya proses belajar menjadi lebih aktif, menarik, dan bermakna bagi seluruh peserta didik, yaitu menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level, TARL, model pembelajaran Problem-Based Learning, dan melalui media ZepQuiz, video pembelajaran, dan artikel lainnya. Saya, Miftah Nur Fajriya, guru IPA dari SMP Sohibul Barokah, percaya bahwa setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan ritme pembelajaran didik. Maka saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang adaptif, interaktif, dan berbasis teknologi supaya mereka lebih bisa memahami materi pembelajaran yang sesuai dengan era yang digital seperti saat ini. Melalui inovasi pembelajaran ini, saya berharap setiap peserta didik merasa terlibat, tertantang, dan mampu berkembang sesuai potensinya. Mari simak video berikut ini. Dalam proses pembelajaran, saya menghadapi tantangan besar, seperti penolakan peserta didik terhadap metode pembelajaran yang monoton, dan tuntutan untuk menghadirkan pembelajaran yang berbasis teknologi, sementara fasilitas sekolah masih sangat terbatas. Metode yang kurang variatif membuat fokus pembelajaran menurun dan diskusi hanya didominasi oleh beberapa orang saja. Selain itu, keterbatasan software dan platform premium mengharuskan saya berinovasi menggunakan gawai peserta didik dan menggunakan media digital gratis yang dapat diakses secara bersama. Langkah pertama yang saya lakukan adalah tes diagnostik berupa 10 soal pilihan ganda untuk memetakan dugaan awal kemampuan kognitif peserta didik pada awal semester. Saya juga mengidentifikasi gaya belajar menggunakan web Aku Pintar, namun hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan sebenarnya. Karena itu, saya menggunakan pertanyaan pemantik di awal setiap pertemuan sebagai tes kemampuan awal untuk menentukan kelompok belajar secara lebih akurat. Dari hasil tersebut, peserta didik terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok perlu bimbingan, kelompok mahir, dan kelompok sangat mahir. Tujuan pembelajaran tetap sama, namun aktivitasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan belajar mereka. Saya menerapkan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL melalui model pembelajaran Problem-Based Learning. Media pembelajaran yang saya kembangkan yaitu menggunakan Canva untuk video pembelajaran, gambar, artikel, dan lembar tugas berbasis teknologi. Kemudian, kuisnya menggunakan ZepQuiz sebagai media refleksi dan umpan balik dalam bentuk permainan kuis yang menarik. Pendekatan ini dipilih karena dapat memfasilitasi keberagaman kemampuan peserta didik sekaligus membuat pembelajaran lebih relevan dengan dunia digital mereka. Di slide selanjutnya ada apa ini di depan? Mari berkelompok. Tadi pertama. Hasilnya, penerapan TARL membuat peserta didik lebih aktif dan percaya diri. Mereka lebih berani bertanya dan berdiskusi karena belajar
dalam kelompok yang sesuai dengan kemampuannya tanpa merasa dibandingkan. Ibu share siapa saja kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 1 mana kelompok 1? Media teknologi seperti Zepquiz juga mendapat respon positif. Mereka merasa tertantang seolah bermain game, bukan sekadar mengerjakan soal. Bagi saya, pendekatan ini sangat membantu mengelola kelas secara adil dan efektif. Saya menjadi lebih peka terhadap karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pengalaman ini menyadarkan saya bahwa kemampuan peserta didik tidak bisa dipetakan sekali di awal semester. Kemampuan mereka dapat berubah di setiap bab materinya, sehingga asesmen harus dilakukan secara dinamis. Saya belajar bahwa adil bukan berarti sama, tetapi memberi kesempatan sesuai kebutuhan belajar masing-masing. Kedepannya, saya akan memperkuat asesmen formatif di awal dan di akhir pembelajaran, serta terus mengembangkan media berbasis teknologi yang mendukung diferensiasi melalui pendekatan TARL. Saya berharap dapat terus konsisten menciptakan pembelajaran yang adil, adaptif, dan bermakna bagi peserta didik. Dari proses ini, saya belajar bahwa setiap peserta didik memiliki jalan tumbuhnya masing-masing. Dan tugas kita sebagai guru adalah membuka ruang agar mereka dapat berkembang sesuai potensinya. Teknologi, strategi, dan pendekatan hanyalah sebagai alat, tetapi keberpihakan kita yang membuat pembelajaran akan benar-benar hidup. Semoga inovasi ini dapat memberikan langkah kecil untuk membawa perubahan yang lebih besar, dan semoga kita diberikan